Halo teman-teman, sekarang kita berada di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sini kita akan melihat kemegahan dan keindahan dari Candi Jago. Letaknya di dekat perumahan padat penduduk. Mungkin kalau dari pusat kota Malang, ini berjarak sekitar 22 km. Di dalam kitab Negara Kertagama dan juga Pararaton, bahwasanya Candi Jago disebut juga dengan nama Candi Jajagu. Di dalam kedua kitab tersebut juga disebutkan dan dijelaskan bahwasanya pembangunan candi ini berlangsung sejak tahun 1268 Masehi sampai perkiraan 1280 Masehi, digunakan sebagai penghormatan untuk Raja Singhasari yang keempat, yakni Srijaya Wisnuwardana. Kitab tersebut juga menyebutkan bahwasanya selama tahun 1359 Masehi, candi ini merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dari Majapahit, yakni penguasa keempat dari Majapahit, di mana Majapahit sebelumnya mempunyai 3 penguasa, yakni yang pertama adalah Dyah Wijaya, kemudian setelah mangkat digantikan oleh Jayanegara, seterusnya digantikan oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi, dan penguasa yang keempat adalah Hayam Wuruk yang sering melakukan perjalanan ke candi ini. Tempat ini cukup terawat dan cukup rapi, serta kita lihat penyusun dari Candi Jago ini terbuat dari batu andesit, di mana komponen batu andesit ini memang sering digunakan di bekas-bekas peninggalan dari Kerajaan Singhasari yang terletak di Kota Malang. Mungkin dikarenakan mudahnya mendapatkan bahan batu andesit di daerah sini. Berbeda jauh dengan Kerajaan Majapahit, di mana di sana memang dominasi adalah bata merah. Tetapi terkadang juga kita jumpai perpaduan antara bata merah dan juga batu andesit. Kadang juga ada yang full batu andesit. Tapi memang semua tergantung dari ketersediaan bahan di sekitar candi atau struktur yang akan dibuat. Candi Jago ini beraliran Siwa Buddha Tantrayana. Hal ini dikarenakan ada Arca Amukapasa, di mana Arca ini merupakan dewa tertinggi dalam ajaran Buddha Tantrayana. Arca ini merupakan perwujudan dari Wisnuwardana yang mangkat pada tahun 1268 Masehi. Tapi kondisi dari Arca ini memang tidak sepenuhnya masih utuh. Tampak di bagian kepala sudah mengalami rusak atau tidak berwujud, dan beberapa lengannya juga sudah patah. Tetapi kalau kita lihat dari bekas pahatannya, tampak sekali arca ini pahatannya cukup mulus. Tampak pengerjaannya memang cukup mumpuni. Tak heran bekas dari arca-arca dari Singhasari cukup terkenal karena keindahan bentuknya. Di sampingnya ini juga ada kepala kala atau kirti muka khas dari Jawa Timur, yakni mata melotot
dan mulut yang menyeringai. Tampak kalau kita perhatikan di kedua tangannya ada sosok naga yang mengapit, berukuran lebih kecil, dan di sisi atasnya ini ada simbol tengkorak. Untuk keadaan dari kepala kala atau kirti muka ini masih lumayan bagus, ada dua di samping dari arca Amukapasa di kanan kiri. Biasanya untuk kepala kala ini ditaruh di atas Garbhagraha atau ruangan inti, ataupun juga di atas relung-relung sebuah candi. Di sisi utara ini ada juga kepala kala atau kirti muka. Coba kita dekati, lumayan cukup bagus keadaannya. Sama gayanya, di atas ini ada hiasan tengkorak, dan di kedua tangannya ini ada ular naga di kanan dan kiri. Tampak di depan sana adalah Candi Jago. Ada dua anak tangga menuju puncak dari Candi Jago. Untuk candi ini menghadap ke arah barat dengan model bentuk makin ke sisi atas makin mengecil. Pada lantai pertama dan lantai kedua terdapat selasar candi yang dapat dilewati mengelilingi candi, sementara Garbhagraha atau ruang inti dari candi ini terletak bergeser agak ke sisi belakang. Hal yang istimewa di candi ini adalah adanya panel relief yang terpahat rapi, mulai dari kaki hingga dinding teratas dari candi ini, menggambarkan adanya jalinan cerita yang mengandung adanya unsur pelepasan dan juga unsur kepergian. Pahatan yang paling bawah menggambarkan tentang ajaran Buddha hingga cerita Tantri Kamandaka, dan juga adanya cerita Kunjakarana. Sedangkan untuk teras kedua terpahat lanjutan dari cerita Kunjakarna, dan juga adanya petikan kisah dari Mahabharata dalam ajaran agama Hindu, yakni Partayasna dan juga Arjuna Wiwaha. Untuk melihat secara detail keindahan dari relief-relief yang ada di sini, mari kita lihat secara perlahan teman-teman panel-panel relief yang terdapat di sini supaya lebih jelas melihat bentuk keindahan dari candi ini.
Itulah tadi teman-teman keindahan relief-relief yang terpahat di Candi Jago ini. Memang tidak bosan-bosan kita melihat hasil karya nenek moyang kita, sangat sempurna dan penuh kejelian. Walaupun sudah berumur ratusan tahun, tetapi detail dari relief di Candi Jago ini masih bisa kita nikmati. Di atas sana juga ada relief yang cukup indah, dan di kanan kirinya ada tangga naik untuk ke sisi atas. Namun untuk masa sekarang ada larangan untuk naik ke sisi atas dikarenakan strukturnya yang sudah cukup tua. Demikian teman-teman jalan-jalan kita di Candi Jago daerah Tumpang Malang ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.